Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Erika Nur Amini dengan NIM 20050974012 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2020B. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai web server dan DNS server. Yang pertama, web server. Pengertian web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS stylesheet, dan file JavaScript. Pada software, web server digunakan sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Fungsi web server yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Yang kedua, DNS server. Pengertian DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Fungsi DNS yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Macam-macam DNS. Yang pertama ada record atau address record yang berfungsi menyimpan informasi soal hostname, time to live atau TTL, dan IPv4 address. Kemudian ada AAA record yang berfungsi menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address. Kemudian ada MX record yang berfungsi merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. Selanjutnya ada CNAME record yang digunakan untuk meredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Kemudian ada NS record yang merujuk subdomain pada authoritative name server yang diinginkan. Record ini berguna jika subdomain Anda di hosting berbeda dengan domain. Berikutnya ada PTR record yang memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname atau reverse DNS lookup. Kemudian ada cert record yang berfungsi menyimpan sertifikat enkripsi atau sertifikat keamanan. Kemudian ada SRF record yang berfungsi menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi semacam priority, name, wake, port, point, dan TTL. Selanjutnya ada TXT record yang berfungsi membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Dan yang terakhir ada SOA record yang merupakan bagian yang muncul di awal dokumen DNS zone. Bagian yang sama juga merujuk pada authoritative name server serta informasi lengkap sebuah domain. Selanjutnya, saya akan menunjukkan praktikum web server dan DNS server menggunakan Cisco Packet Tracer. Simulasi praktikum web server. Skenario, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic crypt, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Yang kedua, langkah percobaan,
Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server 43.43.43.1. Kita buka Cisco paket tracernya. Di sini saya sudah membuat skema jaringannya. Seperti berikut, ada routing dynamic RIP yang terdiri dari 3 buah router, yaitu router 1, router 2, dan router 3. Kemudian servernya ada di router 3 yang ke kiri, ada DNS server, dan yang ke kanan ada web server, FTP server, dan mail server. Sedangkan di router yang pertama akan terhubung dengan lab 1 dan lab 2, dan di masing-masing lab 1 dan lab 2 ada 3 buah PC, jadi totalnya ada 6 buah PC. Dan kemudian di router yang kedua terhubung dengan jaringan wireless dan ada DHCP server sebagai penyewa IP. Selanjutnya kita pastikan PC1, PC4, smartphone, dan laptop sudah tersambung ke web server. Kita masuk pada PC yang pertama. Kemudian desktop. Command prompt. Kita akan memping dari web server. Oke, ini sudah berhasil tersambung PC1 dari web server. Selanjutnya ke PC4. Kita ping. Kemudian enter. Pada PC4 ke web server juga sudah tersambung. Berikutnya ke laptop. Kita ping 43.43.43.1. Nah, pada laptop ke web server sudah berhasil. Berikutnya untuk smartphone kita ping juga. Nah, dari smartphone ke web server sudah berhasil tersambung. Selanjutnya, nyalakan servis HTTP di komputer web server, kemudian edit file index.html sehingga seperti berikut. Kemudian ganti isi index.html sehingga menjadi seperti berikut. Jadi ini tinggal di copy saja pada indeks HTML-nya. Kita kembali ke Cisco paket tracer. Pada web server, pada bagian service HTTP, kita on-kan terlebih dahulu, kemudian pada indeks HTML, kita pilih edit. Kemudian kita edit file indeks HTML seperti berikut, kemudian tekan save dan close. Berikutnya pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http 43.43.43.1. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Kita kembali ke Cisco lagi. Kita coba jalankan dari PC1 dan laptop. Kita coba di web browser PC1.
Kita isi URL-nya dengan 43.43.43.1, kemudian tekan Go. Nah, apabila muncul tampilan seperti ini, berarti tandanya sudah berhasil. Selanjutnya, pada laptop, kita lakukan hal yang sama. Kita coba di web browser-nya. Ketikkan 43.43.43.1, kemudian Go. Nah, pada laptop juga sudah berhasil, sudah tampil. Oke, kita sudah berhasil untuk mengakses web server dari klien. Berikutnya, simulasi DNS server. Skenario dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Langkah percobaan, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan pada PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server, web server, dan FTP server. Selanjutnya, aktifkan servis DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Sini ada ftp jarcom.com, kemudian ada jarcom.com dan www.jarcom.com. Kita kembali ke Cisco Packet Tracer. Kemudian kita cek apakah sudah tersambung dengan DNS server. Ketikkan ping 33.33.33.1. Nah, pada PC1 ke DNS server sudah berhasil tersambung. Selanjutnya pada PC4 kita ping pada PC4 ke DNS server juga sudah berhasil tersambung. Berikutnya pada laptop. Dari laptop ke DNS server sudah berhasil tersambung. Kemudian pada smartphone. Dari smartphone ke DNS server juga sudah berhasil tersambung. Selanjutnya kita akan mengaktifkan DNS server. Kemudian service dan DNS. Kita on-kan terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan ftp jarcom.com dengan tipe A-record yang akan diarahkan ke 43.43.43.2. Kemudian ada jarcom.com dengan tipe A-record yang akan diarahkan ke 43.43.43.1. Selanjutnya ada mailku.com yang dengan tipe A-record yang akan diarahkan ke 43.43.43.4. Dan yang terakhir ada www.jarcom.com. Ini adalah alias dari jarcom.com dengan tipe gname yang akan diarahkan ke jarcom.com. Kalau sudah, kita save kemudian close.
Berikutnya pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut, yaitu nslookup jarcom.com dan nslookup www.jarcom.com. Kita masuk pada command prompt, kemudian jalankan nslookup jarcom.com, enter. Nah, ini pada PC1 sudah berhasil. Kemudian nslookup www.jarcom.com. www.jarcom.com dengan address 33.33.33.1 sudah berhasil. Kita close. Kemudian pada laptop kita ketikkan nslookup jarcom.com. Pada laptop sudah berhasil. Kemudian nslookup www.jarcom.com. Ini juga sudah berhasil dengan addressnya seperti ini dan alias jarcom.com. Berikutnya pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http://jarcom.com atau http://www.jarcom.com. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Pada PC1, kemudian web browser, kita jalankan jarcom.com. Pada jarcom.com sudah berhasil tampil, kemudian www.jarcom.com. Nah, pada www.jarcom.com juga sudah berhasil. Berikutnya pada laptop, kita cek juga pada web browsernya. Kita ketikkan jarcom.com. Pada laptop sudah berhasil tampil seperti ini. Kemudian kita ketikkan www.jarcom.com. Ini juga sudah berhasil tampil. Kita close. Selanjutnya pada PC1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. nslookup ftp.jarcom.com. Kita ketikkan nslookup ftp.jarcom.com. Ini akan diubah ke ftp. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian
pada laptop. Kita ketikkan ns lookup ftp.jarcom.com. Nah, pada laptop juga sudah berhasil kita ubah menjadi FTP. Kemudian yang terakhir, buat koneksi ke FTP server dari PC1 dan laptop dengan perintah sebagai berikut, yaitu ftp.jarcom.com. Selanjutnya kita masuk ke PC1, kita buat koneksi ke FTP server. Kita ketikkan ftp.jarcom.com. Username-nya Cisco, passwordnya Cisco. Nah, sudah berhasil. Berikutnya pada laptop, pada command prompt, kita ketikkan ftp.jarcom.com. Username-nya Cisco, passwordnya Cisco. Nah, pada laptop juga sudah berhasil. Oke, kita sudah berhasil melakukan praktikum DNS server untuk memberikan alamat domain ke sebuah server lain. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai web server dan DNS server beserta dengan praktikumnya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.